Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat tak terhingga nilainya, sehingga pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bahagia. Bersama kita akan mengkaji, mendalami bahasa Arab Qurani yang pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru hari ini, insya Allah. Ibu-ibu sekalian dan ibu bapak yang nanti mungkin digerakkan hatinya untuk menyimak rekaman dari pembelajaran kami ini. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kita sebelumnya dari segi tema kita bicara tentang apa? Tentang akidah. Kita bicara tentang apa? Tidak, Tentang ibadah, ya. tidak ibadah Tidak di dalam ibadah Akidah, Al-Quran. ibadah di dalam Al-Quran. Menurut pengetahuan atau wawasan yang ibu-ibu sekalian ingat, apakah Al-Quran itu hanya menjelaskan tentang akidah dan ibadah, ibu-ibu sekalian? Tidak. Tidak. Oke. Kira-kira atau kalau menurut yang Bu Eti dan ibu-ibu lain masih ingat, itu selain bicara tentang akidah dan ibadah, apa yang dibicarakan juga? Hukum, Hukum. Oke, apalagi Ibu? aturan, Aturan. Apalagi? peringatan-peringatan, Ya, peringatan-peringatan. Apalagi? rukun. Ya, rukun. Apalagi? Bu Ratna lagi apa? Kalau yang lain apa lagi? Kalau Bu Ratna lagi apa? Oke, baik. Apakah ibu-ibu sekalian bisa menerima pemahaman atau informasi bahwa di antara isi dari Al-Quran itu adalah penjelasan tentang akhlak, penjelasan tentang etika, Etika, penjelasan tentang adab. adab, Adab itu apa? Adab kita tuh. Bicara hampir sama tentang sama etika, etika, bicara tentang sopan santun, sopan bicara santun, tentang tata krama, apalagi? keramat, budi pekerti, Bicara tentang budi pekerti. Bagus nih, istilah ini keren ini. Budi pekerti. Bisa di itu kalau demikian di antara isi dalam Al-Qur'an. ini kalau matiin kulkas tinggi Gimana, ibu-ibu sekalian? di atas. Ya. Mama pernah lihat kemarin. Tolong matikan kok dibuka tutup. Gimana, Budian? Gimana, Budian? Budian. Apalagi Apa, Bu? kurang konsentrasi. Iya. Yang lain gimana komentarnya? Oke, baik. Nah, untuk mengkonfirmasi ya, untuk mengkonfirmasi apa yang tadi kita prediksi, nah, yang ibu-ibu mungkin tidak sempat menyebutkannya, nah, maka itulah dia yang akan kita lihat ya, akan kita lihat pada pelajaran kita, pada pelajaran yang ke-28 ya. Pada pelajaran ke-28, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa judul pelajaran kita yang ke-28, ibu-ibu sekalian? 28. Ya, tadi. 28. 27 adanya. Akidah dan ibadah dalam Al-Quran. Ya, yang 28 apa? Kalau yang 28?
buku lain ya. Belum Soalnya buku mulai yang kan di BAK 4 berarti. Sudah, enggak, sudah. BAK 3 ada tuh. Kalau mau ini pakai ini ya. BAK 3 Bu Yuni tapi Panduan. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang tema etika Bu Eti itu, Bu Eti. Kalau Bu Eti mah nanti etiki tentang budi pekerti. Nah, tadi Bu Sri bagus itu istilahnya. Tentang tata krama, tentang adab dan sebagainya. Nah, maka kita tuntaskan terlebih dahulu latihan pada pelajaran kita yang ke-27, itu latihan gym. Latihan gym ini ibu-ibu seperti biasa ya, ibu-ibu sekalian, latihan ini kita akan memperdalam kata yang pada bagian tanmiyatul mufrodat ya, pada tanmiyatul mufrodat pada pelajaran kita ini ya, itu adalah penjelasan pada tanmiyatul mufrodat nomor 3. Tanmiyatul mufrodat nomor 3, yaitu kata-kata dalam bahasa Arab berkembang dari 3 huruf dasar, ada ha, ada sin, ada ba. Ya. Pada waktu itu kita kemudian mendalami ada 2 kata utama yang bisa kita kembangkan dari kata dengan komposisi pokok 3 huruf tersebut, hain, ha, sin, dan ba. Bisa dinyambung, sudah bersambung dengan apa yang ibu-ibu sekalian sudah pahami? ya. Yang pertama, dari ha, sin, ba bisa berkembang menjadi kata apa, ibu-ibu sekalian? Hasaba. Ya, Hasiba, bukan hasaba. Hasiba. Apa di buku Ibu Eti hasaba? kasih Yang Mbak. nomor 2-nya hasaba. Oh, bukan. Kalau yang nomor 2 itu haknya pertama panjang. Kalau nomor 2-nya nanti hasiba. haknya panjang. Yang pertama adalah hasiba. Yahsabu bermakna menduga atau mengira. Itu yang pertama yang bisa kita pahami. Yang kedua yang tadi disebut oleh Bu Eti itu hasaba, gitu ya. Apa, ibu-ibu sekalian? Hasaba. Ya, bagus. Hasaba. Hasaba yuhasibu hisab hasib. Ya. Hasib. Hasaba yuhasibu hisab hasib bermakna memperhitungkan. Nah, itu yang akan menjadi fondasi utama kita untuk memahami ada 3 nomor kutipan ayat. Ada 3 nomor untuk kutipan ayat, ayat-ayat yang populer. Yang pertama akan kita kaji berikut ini Ali Imran 169, yang kedua Al-Baqarah 243, yang kemudian nanti yang terakhir ada Al-Insyiqaq. Ada Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Oke, sebelum kita menggali lebih lanjut, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu kutipan-kutipan ayat yang menjadi pokok kajian kita pada kesempatan kali ini di akhir dari pelajaran ke-27. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Yang berikutnya,
Lillahi ma Lillahi ma Mawis fis samawati samawati wa ma ma fil fil ard ard Wa 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 in wa in in tubdu tubdu ma ma fi fi anfusikum anfusikum aw aw tukhfuhu tukhfuhu yuhasibkum yuhasibkum billah fayaghfiru fayaghfiru liman liman yasha yasha wa yu'adzibu man yasha. ma yasha Wallahu ala wallahu ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir Oke, kita wa lanjut berikutnya. amman Yuk, yang terakhir. Fa ta'ala amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu Sawfa hisaban yasira. muhasaban yasiru Ya, baik. Berapa persen kira-kira bisa dipahami? Ya, berapa persen yang bisa dipahami dari ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama, ibu-ibu sekalian? Masih dalam perhitungan? Pak Guru lagi dititenin atau aku? Main feeling aja. Nggak masalah, ini interaktif saja ya. Jadi tidak harus dibuktikan kebenarannya, tapi feeling ibu-ibu sekalian ya, dengan secara pintas, kilas, itu berapa persen kira-kira yang bisa dipahami? 60. 60, oke. Terus? Terus? Semua kata-kata sih hampir paham, hampir itu ya Pak Guru mengerti ya. Jadi kalau itu diungkapkan jadi persentase, kira-kira sudah dimengerti berapa persen, Bu Ratna? Kata demi kata mengerti, hampir Bukan, mengerti semua Pak. nggak di itu, tidak pertanyaannya kata per kata, ini umum sekali pertanyaannya. Kalau menurut penilaian ibu-ibu sekalian, berapa persen yang bisa dipahami dari ayat-ayat yang kita tadi kaji? Ya, kita bikin sederhana yuk, bilang 80% deh. 60, 70, 70, 80, 80% Pak 80. Guru. Oke, alhamdulillah. Gitu. Jadi tadi yang angka terkecil yang muncul adalah 60, sementara ini yang terbesar adalah 80. Yang lain, kita ada banyak, ada peserta lain yang Bunda. punya hitungan, punya dugaan gitu ya. Bunda sama Bu Eti berapa persen? ya sama dari 60 Oke, baik ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lanjut ke berikut ini. Sesi berikut ini adalah sesi diskusi, tapi kalau ibu-ibu sekalian tidak senang dengan istilah diskusi, sesi berikut adalah sesi cecer guru. Silakan ibu-ibu sekalian cecer gurunya. maksudnya cecer guru saya tanya pertanyaan Pak ya. Iya, Bapak nih baper nih. kan mama begitu katanya. Aduh, saya belajar dicecer Pak Guru. Apa maksudnya? Oh, ternyata tanya jawab itu maksud cecer. Maka mungkin saya bilang saya ikutin aja bahasanya emak-emak. Kalau silakan tanyakan yang belum dimengerti itu tak terpahami maksudnya, saya ganti. Silahkan cecer gurunya. Wah, langsung paham dia maksudnya. Enggak, kita nggak paham. Kita nanya yang awal aja Pak Guru, bertanya ke Pak Guru. Iya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan,
Ada yang ingin dikonfirmasi dari Ali Imran 169 dulu, Ibu-ibu sekalian. Tahsabana. Mm-mm. Tahsabana. Oke. Baik. Ini memang waktu itu ya yang kita bahas di rumah Bu Ratna nih, Bu Eti. Waktu itu di rumah yang lain ya, salah alamat ya. Ayo ting ting. Salah Salam. alamat. Gimana? Kata Gimana? Gimana? kata Bu kata Bu Ratna, depan rumah depan kafe apa Bu Sembunyi Ratna? kopi. Nah, Sembunyi kopi. sembunyi kopi. Ternyata sampai pesan ke Bu Eti, depannya hilang. Ya. Sembunyi katanya. Sembunyi Bu Sembunyi. Eti. Bukan sembunyi kafe, tapi sembunyi Bu Eti. Ya. Makanya nggak kelihatan Bu Eti waktu itu. Oke, baik Mas sekalian. Apa? Itu adalah, ya, adalah apa Ibu-ibu sekalian waktu itu? Ilmunya? Mengira. Kalian Mengira, mengira. mengira. Itu adalah apa Ibu-ibu sekalian? Mengira. Mengira. Bukan. Mengira. Bukan. Itu adalah bentuk penegasan dari Nanya. kata yah sabu tah sabu, jadinya gitu. Bentuk Ilmu penegasan dari yang waktu itu. ditambah nun. Nun Menjadi tasdidnya yang penegasan Pak Guru. Karena Iya, ada ini. nun. Nah, itu Bu Eti. Jadi itu adalah pengembangan dari yah sabu tadi yang Sabu. yah sabu. Nah, ini kan si ayah lagi sibuk kerja itu pagi-pagi, si Ma udah siap. Yah sabu ya. Yah sabu ya katanya. Apa Bubur. itu? Sarapan bubur. Sarapan bubur. Saya kira udah sarapan kata, makanya yah sabu. Yah sabu menduga mengira, domirnya apa Bu Eti? Yah sabu. Wah. Wah, ketika domirnya anta menjadi apa? Antat. kamu. Yusib. Haha. Baik, ini perlu di itu lagi ya. Kalau kata tadi mah dihatamkan lagi katanya, dihatam lagi. Kalau kurang berasa dihatamkan, dihantam sekalian. Itu apa? Yah sabu menjadi anta, tinggal mengganti ya diganti dengan ta. Ya. Sabut. Sasabata. Yah sabu menjadi Tahsaban. Tahsabu. tah sabu. Saba. Gitu. Saba. Bisa ikut Bu Eti? Dari Ya. yah sabu menjadi tah sabu, bisa? Ya. Ya, yah sabu, tah sabu itu biasa. Nah, ini menjadi tidak biasa karena ada tambahan nun bertasdid di akhirnya. Nah, penambahan ini melahirkan makna penegasan. Jadi ada makna apa tuh? Ya, Alah. makna penegasan. Kalau misalnya Bu Eti kan waktu itu belum sempat berlatih misalnya. Coba kalau Bu Eti sendiri ya sekarang ya. Kata apa? Apa yang Ibu ingat? Kata dalam bahasa Arab yang bermakna membaca. Ikro. Kalau bentuk mudhari'nya apa, Bu Eti? Membaca. Yakro. Yakro. Apa? Yakro. Iya. Kalau domirnya anta, yaqra'u akan berubah menjadi Udore ya. Takro. Takro. iya, menjadi takro. Nah, sekarang tambahkan nun bertasdid di akhirnya supaya menjadi memiliki makna penegasan. Takrona. Nah, enggak takronna. Karena ini kan tahsabanna bukan tahsabna. Takroanna. Begitu jadi. Oke, Takroan. aman, aman? Alhamdulillah. Ya, baik. Ada lagi kah? Adakah lagi? Ibu-ibu sekalian, untuk ayat yang pertama, Ali Imran 169. Tidak ada. Baik. Mari kita bergeser ya, pada pelajaran yang bukan pelajaran, Pak.
pada surat berikutnya, Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah 284 ini ibu-ibu sekalian pernah menjadi teks pokok pada pelajaran yang berjudul apa? Itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa? Itu berdua Al-Qadir wa ibaduhu as-salihun. Al-Qadir wa ibaduhu salihun. Bahkan pelajaran 15 ibu-ibu sekalian. Ini ayat ini 284 ini pernah menjadi teks utama pada pelajaran ke-15. Al-Qadir wa ibaduhu as-salih. Jadi ini mudah-mudahan dengan informasi ini segala hal ihwal yang dibutuhkan untuk memahami bisa langsung dikoneksikan dengan pelajaran tersebut. Namun walaupun apatah itu ada yang terlupa, ada yang meragukan, ada yang ingin dikonfirmasi, sekarang silahkan disampaikan. Aman? Aman. Alhamdulillah. Oke. Ini sekarang ke surah dan ayat yang terakhir. Al-Insyiqaq 78. Silakan. Disampaikan. Yang datangkan kita. Aman? Aman? Diyamin. Baik. Kalau tidak, maka mari kita lanjut ke tahap berikutnya ya ibu-ibu sekalian. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang bahagia ini, ya, pagi yang bahagia ini kita berenam. Kita berenam, ada 5 peserta dengan 1 pendamping ya, gurunya. Kita akan coba bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. 1 lengkap Ali Imran. Kedua itu ya lillahi ya, itu 2 sampai fil ard. Yang ketiga wa in tubdu sampai Allah. Nah, kemudian yang keempat fayaghfiru liman yasha sampai akhir. Kemudian yang kelima nanti itu lengkap ya 2 ayat terakhir yang kita kaji. Silakan kita mulai yang pertama dengan Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Ulang lagi bal. بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ya, oke, bagus. Ini ya, layarnya ini jadi. Silakan Ibu. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh, mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Akan tetapi mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Iya, oke, bagus. Apa yang Ibu ungkapkan dalam bahasa Indonesia tadi untuk menunjukkan bahwa tahsabanna itu memiliki makna penegasan? Monggo disampaikan. Janganlah Pak Guru. Nun bertasdid, janganlah kamu mengira. Oh iya. Jadi janganlah kamu mengira gitu ya. Iya, Pak Guru. Oke, baik.
Bal apa maknanya di sini? Bal. Akan tetapi, Akan tetapi. tetap. Coba, tadi di awal dikatakan apa? Bal ahyaun Bukan. inda rabb. Bukan, Bal bukan. Mohon maaf. ahyaun. Mohon maaf, bukan ke itu ayatnya ya, tapi ke pemahaman. Pemahaman awal tadi Ibu mengatakan Tetapi awal tadi makna akan tetapi ya awal. Pak Guru ya. Yang dari awal. Awal itu apa bahasa Indonesia lainnya? Dari pertama, apa maksudnya? Dari awal apa? Dari walatah sabana kan yang muncul duluan gitu. Iya. Iya, apa makna yang tadi yang dipahami? Wala tahsabanna Pak Guru yang dipahami maksudnya. Iya, apa tadi maknanya? Janganlah kamu mengira Oke, baik. Coba sekarang lihat ya. Coba lihat. Apakah dalam bahasa Indonesia ini kita sudah berasa enak ya? Oh, biasalah, Bu. Kalau sama Pak Guru diajak ngomong mikir. Katanya. Pak Guru mah kalau ngajakin ngomong jadi ngajakin mikir. Baik, coba lihat. Berasa nggak nyambung ya? Itu. Kita. Janganlah kamu apa tadi? mengira, Oke. Bal apa? tetapi Enak begitu. Janganlah kamu mengira titik-titik tetapi gitu. enggak. Enggak Pak Guru. Nah, coba cari itu biar enak kan. Janganlah mengira. Nah, gitu. Akan tetapi ya Pak Guru. Ini kan waktu di rumah Bu Ratna dulu itu nih. Betul. Udah Yang mau dijelasin. ke apa itu kebun jagung nggak jadi tuh, Bun. Jangan sekali-kali. Oh iya. Janganlah kamu mengira. Balnya ini apa kira-kira pasnya? Tetapinya kemana? Kalau dia sebut tetapi, kata sambungannya. bahwa Pak Guru, bahwa aja deh, bahwa. Ya. Sesungguhnya. Ya. Bahkan. Sesungguhnya mereka itu hidup. Sesungguhnya aja Pak Guru. Iya, baiklah. Nanti coba pertimbangkan pakai kata apa? Karena. Oh, karena. Maksudnya kan tadi bilang, ente jangan bilang begitu, karena dia nggak begitu, kan nyambung kalau bahasa Indonesia. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Karena sesungguhnya mereka hidup. Anda jangan bilang Bu Ratna itu pemurah, karena sebenarnya Bu Ratna itu sangat pemurah, kan begitu, cocok gitu. Karena sesungguhnya. Jadi boleh dikatakan karena sesungguhnya gitu Pak Guru? Bisa? Boleh. Karena sesungguhnya mereka itu hidup gitu ya? Karena sesungguhnya mereka itu hidup. Hidup. Terus? Diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Iya, mereka hidup. Diberi rezeki. Mendapatkan rezeki, diberikan rezeki ya, diberikan rezeki di sisi Tuhannya. Oke, gitu ya. Terima kasih Bu Ratna, kita lanjut. Terima kasih Pak Guru. Bagian kedua ini yang paling hemat nih. Nih sebagai hadiah untuk yang tadi sabar invalid. Silakan Bu Sri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard saja. Silakan. Bun. Ayo Bun, mana suaranya? Bu Sri. Saya ya? Iya Bunda. Oh saya. Nggak nyadar. Biasa gitu. Karena berasa muda terus katanya ya. Karena berasa muda terus. Tuh nggak nyadar katanya sudah usianya banyak. Alhamdulillah ya Allah. Rizki. Runa Maya Pak. Lebihin Runa Maya Bunda. Jangan
Malu nyebut itu. Ilahi ma bisamawati. Wa ma fil ar. Ilahi ma wasi wa ma fil ard. Iya, baik. Bahwa Apa yang dipahami? Apa yang di langit dan di bumi, apa yang ada di apa yang di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Iya, oke bagus. Apa pemahaman Bunda Sri sehingga meletakkan milik Allah di akhir? Penegasan ya Pak. Jadi kalau Apa ya, penegasan ditaruh di akhir begitu. bisa apa ya? Bisa Yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. atau milik Allah adalah Enggak dulu. tapi nggak enak. Enggak dulu. Ini aja dulu tadi itu tadi. Tuh, apa pertimbangannya sehingga milik Allah diletakkan di akhir? Karena dia sebagai apa? Sebagai kekuasaan Allah. Bukan. Kita lagi nggak bicara soal itu. Ini bicara soal aspek bahasa ini. Aspek bahasa ini. Bukan sedang bicara tentang pengetahuan keagamaan. Misalnya begini Bun ya, biar ada ininya, ada bingkainya. Apakah karena dia subjek atau karena dia predikat atau karena dia keterangan gitu. Keterangan Pak. Oke, bagus ya. Sebagai keterangan. Oke, bagus. Ini subjeknya apa? Subjeknya adalah langit dan bumi. Kalau langit dan bumi subjeknya lalu apa itu sebagai apa? Yang dibilang ma gitu. Apa yang gitu tuh ma itu apanya itu sebagai apa kalau subjeknya adalah langit dan bumi? Aduh. Itulah saya yang suka. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu begitu. Ibu-ibu yang lain, ini kira-kira tadi kata kan ada ungkapan milik Allah gitu ya. Apa yang ada di langit dan di bumi, kata Bu Sri itu sebagai keterangan itu milik Allah. Kalau menurut ibu-ibu sekalian yang lain, milik Allah, kata ungkapan milik Allah itu dalam bahasa Indonesia sebagai apa? Punyaan. Bukan, Bu. Subjek. Sebagai apa itu maksudnya apakah Subjek Pak Guru ya. apa objek, apa keterangan? Subjek Pak Guru. Apa kalau menurut Bu Dewi Ratnaningsih, milik Subjek, Allah sebagai? Subjek Pak Guru. Kalau menurut Bu Eti, milik Allah, ungkapan milik Allah sebagai apa? Ya subjek Pak. Ya, kalau menurut Bu Dian, milik Allah sebagai apa? Allah yang memiliki. Allah memiliki ya subjek. Baik, begitu. Kalau menurut Bu Yuni? Ya, subjek Pak Guru. Iya, baik. Semua prediksi keliru. Coba bikin sendiri ya. Jadikan milik Allah sebagai subjek, lalu bikin sendiri predikatnya apa coba? Milik Allah, predikat apa? Jangan lihat ke sini ya, supaya ibu sekalian punya rasa bahasa sendiri untuk merasakan ini. Bikin sendiri kalimat. Apa aja? Apa aja, pokoknya subjeknya adalah milik Allah gitu. Susah. Milik Allah. Allah memiliki, ya, Pak Guru. Allah memiliki Pak Guru. Yang di langit dan di bumi milik Allah. Yang ini kan tadi milik Allah itu sebagai subjek, Bu Dian, bukan sebagai predikat yang sedang kita latihkan ini karena mengikuti aspirasi terbanyak ibu-ibu bahkan semuanya mengatakan milik Allah itu subjek gitu. Allah memiliki apa saja yang ada. Milik Allah.
Milik Bukan Milik Allah Allah. Allah memiliki, apa saja yang ada. milik Allah. Bukan Allah Milik memiliki, milik Allah. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi itu apa yang di langit dan di bumi adalah keterangan ya, keterangan tentang milik Allah itu. Iya. Ya, Iya, salah atau keliru ya yang apa saja deh. apa yang Artinya apa di, saja. di apa yang ada di bumi, di langit dan di bumi adalah milik Allah. Oke. Salah. Gimana? Tadi salah. Gimana Bu Dian? Ya, seharusnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Iya, lalu milik Allah dengan cara pandang baru ini sebagai apa? Milik Allah sebagai keterangan. Jadi Siapa punya Allah? ada keterangan, ada subjek, ada predikat di situ. Dan Iya. keterangannya adalah milik Allah, begitu ya? Iya, Iya, kepemilikan bagus ya. sebagai objek. Ya, kalau objek apa pertanyaannya Bu Yun? Kalau ada yang mengatakan objek, pertanyaan penegasnya apa Bu Yun? Apa? Kayaknya Bu Yun habis belajar waktu itu minum Panadol nih Bu Yun. Kalau ada yang mengatakan objek, tegaskan dengan pertanyaan, objek dari kata kerja apa? Gitu. Oke. Predikatnya apa? Jangan Ibu Iya. Mas. Saya bilang kanan, Ibu bilang kiri. Ikutin. Ini lagi jadi guru nih saya ini. Nih. Nanti kalau mau beda-beda pendapat pada waktu jadi teman-temanan. Kalau ini jadi guru nih saya nih. Jadi guru nih. Jadi kalau ada yang mengatakan sebagai objek, maka penegasnya itu objek dari kata kerja apa. Kalau itu bisa dijawab, dugaan itu kemungkinan benarnya besar sekali. Andi membaca buku. Apakah ada objek dalam kalimat tersebut? Buku. Ada Bagus. buku. Mari kita cek sekarang. Buku adalah objek dari kata kerja apa? Membaca. Baca. Cocok kalau begitu. Sekarang, Andi, kok Andi lagi udah kalau gitu. Anda aja lah kalau gitu. Oke. Anda bahagia sekali. Apa ada objek di situ? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Tangan aman begitu. Nah, sekarang coba dicek sekarang. Ketika mengatakan milik Allah adalah objek, objek dari kata kerja apa? Objek yang dikatakan. Sesederhana itu Tidak ada, sebenarnya. Tapi kalau kita nggak biasa, ya begitu. Jadinya dari hangat-hangat lah pikiran kita mencari jawabannya. Apalagi kalau dipanyakin lagi dengan istilah-istilah orang Indonesia aja. Iya, Istilah betul. predikat, istilah objek, Yang istilah itu aja kita tidak terbiasa. Nah, untunglah Ustadz yang ngajar, jadi nanti kalau puyang-puyang dibacakan mantra simsalabim hilang semuanya. Yang Pak Guru. Oke, Bu Dian, coba kita ulang lagi. Tahap terakhir ini mungkin tidak kita lanjutkan lagi kalau ini tidak terdeteksi. Itu dengan tadi kan Bu Dian mengatakan milik Allah itu bukan subjek. Lalu Ibu mengatakan itu objek. Begitu dicari nggak ketemu objek dari kata kerja apa. Ayo, kesempatan kedua Bu Dian. Kalau dia bukan subjek, bukan pula objek, sebagai apa dia? Nanti predikat. Oke, bagus. Itulah dia Ibu Bapak sekalian. Itulah jawaban. Itu adalah predikat. Nah, sekarang kita akan sampai pada target kita. Mana ungkapan bahasa Arab yang bermakna milik Allah? Lillahi. Oke, Pak. Bila Tadi berdasarkan pendapat yang dibagi oleh Bu Dian, lillahi yang bermakna milik Allah itu sebagai apa? predikat. Predikat. Dalam kebiasaan umum, predikat itu di depan apa di belakang? Di tengah. Di tengah. Jangan Bu. Jangan begitu Di- atuh. di Saya depan, nanya di depan. depan belakang, pilihnya tengah. Kan saya keder balik ke.
Di Enggak, belakang. Belakang, pertanyaan belakang, saya. belakang, Di Pertanyaan belakang. saya, predikat itu biasanya di depan apa di belakang? di Di belakang. 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 Nah, sekarang baru ini kita enak untuk menyampaikan kepada inti yang kita ingin ingatkan. Lillahi sebagai predikat, tapi kok di depan? Ada makna apa di situ? Nah, itu tuh yang mau didiskusikan. Menegaskan. Oke, bagus. Nah, kalau begitu sekarang Bu Sri diungkapkan lagi yang tadi, tambahkan ada penegasan. Tadi kan mengatakan apa? Apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Coba tambahkan unsur penegasan Bu Sri. Apa saja yang Ya, saya yang Pak. Iya. Seorang di Oh, sini tidak ada Bu Tri, jadi nggak akan ketukar kalau di sini. Kalau di kelas sebelah kan ada Sri, ada Tri. Gitu. lalu apa yang ada di langit dan di bumi? Hanyalah milik Apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Ya, belum. Yang lain, ayo bantu kita. Biar ada penegasannya. apa saja, apa saja. hanya Itu tuh, yang milik Allahnya itu penegasannya jadi milik Allah hanyalah itu. milik Miliknya, hanyalah miliknya, Apa Bu Milik Dian? Allah. hanyalah milik Nah, Allah. oke, bisa itu. hanyalah milik. Hanyalah. Bukan milik Hanyalah Allah miliknya. lah ya. Apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah gitu. Nah, oke, bagus itu Bu Sri. Oke, terima kasih. Dua bagian sudah kita tuntaskan bersama. Ini membuktikan bahwa ini memang tim yang paling solid ini. Dukung, mendukung, sokong, menyokong. Saking solidnya, yang satu ke timur walaupun salah alamat, yang lain juga ikut ke timur. Ahai, luar biasa. Kompak ya Pak Guru. Kompak itu, solidnya. Kan teman kita. Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua sekarang wa intubdu sampai bihillah. Silakan Bu Eti sekarang yang akan mendapatkan kehormatan. Wa in tubdu ma anfusikum au tuhfuhu yuhsibkum bihillah. Ya, dimantapkan dulu bacaannya Bu, panjang pendek dan posisi tanda bacanya. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Iya, oke bagus. Silakan Bu, apa yang terpahami? Dan sesungguhnya jika kamu menyatakan apa yang ada dalam hatimu, anfusikum, atau apa yang kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Iya, oke bagus ya. Ada berapa perbuatan yang terpahami dari situ Bu Eti? Ada menyatakan, menyembunyikan, dan memperhitungkan. Oke, bagus. Perbuatan Allah di situ apa? Memperhitungkan. Memperhitungkan. Sementara dua perbuatan lain siapa yang melakukan? Manusia menyatakan. Yaitu manusia apa di situ? Apa yang dilakukan manusia? Menyatakan apa yang ada dalam hatinya manusia. Itu saja, satu yang dilakukan manusia di situ. Segala Tadi kan perbuatan, apa, segala perbuatan yang dinyatakan maupun yang disembunyikan oleh manusia. Kita mundur sedikit ya. Tadi dipahami ada berapa perbuatan di situ, Ibu?
Ada 3. Ya. Yang pertama, siapa yang melakukan? Manusia. Yang kedua? Yang kedua, Allah memperhitungkan. Yang ketiga? Yang ketiga, tetap manusia menyembunyikan. Berarti apa yang dilakukan oleh manusia di situ? Menyatakan dan menyembunyikan. Iya. Menyatakan dan menyembunyikan, apakah akan, menurut ya potongan ayat yang tadi dibaca, menyatakan, apa maksudnya menyatakan di sini? Berarti menampakkan ya, maksudnya ya, bisa Ya, begitu ya. Melahirkan. ya, Menampakkan, mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan atau menyembunyikan, atau memendam atau mengekspresikan gitu. Apakah dua perbuatan yang tadi bertentangan itu berdasarkan ayat itu akan diperlakukan berbeda oleh Allah? Kayaknya mungkin Allah tetap memperhitungkan ya sama. Sama. Nah, kalau sama, maka Ibu bisa sampaikan itu. Sama saja. Nah, begitu. Sama saja. Apakah kalian menyatakan atau menyembunyikan dalam hatimu menyembunyikan apa? perbuatan dosa kali ya, Pak. Bukan. Apapun dalam diri kalian. Gitu. Bukan hanya dosa ya, bukan hanya dosa. Oh, amal baik dan amal buruk. Iya, sama saja itu. Mau ditampakkan, mau diceritakan atau tidak, sama-sama dalam hal apa? Allah akan memperhitungkan. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Pak Ed. Guru Ya. Kenapa Bu Dewi? Nyerempet. Nyetahan di depan di belakang sama aja. Enggak, Pak Guru. Lanjut. Mundur maju. Rambos, mundur maju. Pak Guru, saya izin ya. Iya, silakan Bu Dian. Ini olahraga kemarin nggak Iya. olahraga. Baik, kita lanjut berikutnya dengan Bu Yuni. Dipersilakan Bu Yuni. Ada ininya kan ya Pak Guru? Ada rekamannya ya? Ya, insya Allah. Silo. Ayak firu lima yasha'u wa yu'azibu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia mengampuni apa yang dia kendaki dan mengazab Suaranya nggak ada. apa yang dia kendaki, dan Allah syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu gitu Pak Guru. Atau segala sesuatu. Bagus. Yang pertama apa informasinya tadi Bu? Allah mengampuni setiap yang dikehendaki. Itu saja? Dan mengazab dan membalas. Ada kata setiap lahir dari mana Bu? Ide setiap itu? Enggak, dicakep-cakepin aja. Alhamdulillah, memang. Kalau udah cakep begitu. Ya, kalau udah cakep orangnya, dia nggak cukup cakep diri, rumah juga dicakepin. Kamar juga dicakepin. Karena kan nggak enak katanya. Gua udah cakep-cakep, masa kamar nggak dikasih wallpaper? Biar cakep semuanya. Bahkan kalau belajar pun, itu pemahaman dicakepin. Bagus, keren. Terakhir, Ya, apa betul, tuh? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa maknanya? Wallahu ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Keren. Ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Yang lain? Kalau wallahu kita artikan
Sesungguhnya Allah boleh nggak Pak Guru? Boleh. Tinggal Boleh. dijelaskan sesungguhnya dari mana. Ya di Pak Guru penegasan tadi aja. yang Penegasan aja, Pak Penegasan itu dari mana lahir penegasannya, Bu? Guru. Nggak ada sih. Nah, kalau pakai pakai aja jawaban Bu Yuni itu. Dicakep-cakep. Oh ya boleh kalau begitu. Nah, juga udah orang mentok ya Pak Guru, udah nggak bisa jawab ya kalau orang niatnya baik, mau dibikin cakep, kita bolehkan. Namun kalau secara bahasa perlu ada penjelasan itu. apa Pak Guru penjelasannya? Gitu. Ya itulah yang harus dicari tadi. Tapi karena biar cakep gitu ya, biar nggak rusak hiasan kamarnya, udah biarin aja gitu. Baik, Ibu-ibu sekalian, selanjutnya ini tadi sih kita jatah ini untuk Budian, tapi ternyata Budian punya perhatian terhadap kesehatan jasmani lebih tepat waktunya daripada kesehatan pikiran saat ini. Jadi kita yang handle ya, kita yang handle. Pak Guru deh Ibu-ibu sekalian, tuh terutama Bunda Sri nih, Bunda Sri dulu kita dengarkan ini. Apa yang terpahami di sini? Terserah yang Bunda apa? Fa'amma man utiya Mau kita bahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Apa yang Bu Sri bisa udah pahami di sini? ngeracik-ngeracik kan Firis. Apa ya? Baik, ini kita lanjutkan ke Bu Dewi Ratna Ningsih. DRN, silakan DRN. Dewi Ratnanisi. Depannya nggak itu banget sih. Maka apa saja Maka apa saja, Yang datang. maka siapa Mata. saja, dan siapa saja. maka apa-apa siapa yang di titik-titik ya Pak Guru ya. Fa'amanya takutnya salah ya. Fa'amma maka man siapa yang didatangkan diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dengan biyamin, dengan tangan dengan fa'amma maka siapa yang orang diberikan kitab Allah, kitabnya dengan kanan, dengan biyamini, dengan kanan, dengan tangan kanannya ya Pak Guru ya. Maka Saya iyakan aja. Karena sekarang bukan sesinya tanya guru sekarang. Sesinya kasih tahu sekarang. maka kelak nggak kelihatan itu. Maka kelak terlalu Pak Guru maka kelak dia menghitung hisaban dengan mudah. Iya. Apa sih Pak Guru Iya, oke, baik. Terima kasih. Lanjut berikutnya, Bu Eti, dipersilakan apa yang bisa dipahami. Oh, Anda selesai. Atau Fa'amma man utiya kitabu biyamini. Maka siapa yang utiya catatan kitabnya diberikan di sebelah kanan. Maka Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Maka dia akan diperiksa pemeriksaannya dengan mudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Eti. Berikutnya Bu Yuni, silakan. Saya itu ya Pak Guru berkata aja ya. Maka orang yang didatangkan kitab
diberikan kitab sebelah kanan, maka dia Allah memperhitungkan perhitungan yang Yasir lupa Pak Guru. Iya, baik. Mudah, Terima mudah Pak kasih. Guru. Ya, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Tuh. Yang menjadi tanda tanya, mengapa bagian pertama bahasa Indonesianya ada makanya, bagian kedua juga bahasa Indonesianya ada makanya. Ketika kita pernah sampai pada pemahaman, tidak semua fa itu berarti maka. Maka Jika ya, Eta jika. terangkanlah. eta terang. Jika ya Pak Guru ya. Eta terangkanlah. Jika, Oh, jika. silakan. Di RN apa? Jika Pak Guru ya. Bukan begitu pertanyaannya. Mengapa? Tapi pertanyaannya, mengapa dua-duanya diawali dengan kata maka setelah kita pernah belajar bahwa tidak semua fa itu bermakna maka. Hmm. Ada dari Bu Eti, dari Bu Yuni, ada penjelasan untuk itu? Kalau saya jeleknya hafal mati Pak Guru. Karena udah terbiasa Pak itu mengartikan maka. Jadi Ibu tidak mempertimbangkan pemahaman kita bahwa tidak semua fa itu berarti maka. Itu tidak dipertimbangkan kah? Tidak dipertimbangkan Pak Guru karena lupa. Oke, baik. Maka Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Ini ada kata utia di sini. Utia, apa maknanya utia? Diberikan, diberikan. Berikan. Apa yang diberikan? Kitab, kitab Allah. Kitab Allah. Jadi kayak nabi ya. Diberikan kitab Allah. catatan ya harusnya ya. Kita bahu. Apa kayak Sun Gokong mencari kitab? Oh, kita bahu. Ke barat. Catatan ya, catatan amal ya Pak Guru ya. Catatan amal, ya, bagus itu. Jadi kitab di sini bukan berarti kitab kalau di sini. Catatan. Iya, iya, karena ada tangan kanannya ya Pak Guru. Nanti di akhirat belum tentu itu bentuknya buku seperti sekarang. Ya sekarang, jangankan di akhirat kelak. Buku yang kita sebut buku di era sekarang itu kan beda dengan buku di era Majapahit. Iya. Waktu Patih Gajah Mada sedang melatih Hayam Wuruk tentang peta Nusantara. Bawa buku tapi bukunya bukan. Waktu Tunggul Ametung belajar juga pakai buku tapi bukan buku seperti sekarang. Apalagi di akhirat. Sekarang kan bukunya bentuknya apa? Ada di HP bukunya. Ada di HP. Digital. Iya Pak Guru. Nah, catatan. Yuhasabu apa maknanya tadi yuhasabu? Hitung. Menghitung, apa, Bu Bang. Dewi Ratna? Menghitung. Bu Eti, yuhasabu apa Bu Eti? Memeriksa, diperiksa. Memeriksa apa diperiksa? Memeriksa apa diperiksa? Diperiksa. Memeriksa. Memeriksa. Bu Yuni, yuhasabu apa? Perhitungkan. Apa? Memperhitungkan Pak. Memperhitungkan. Ya. Oke, bagus. Yuhasabu, coba ibu-ibu sekalian cermati. Itu fiil apa? Mudhari. Ilmu Mudhari. Bunyi awalnya apa? U. 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 Ya, bunyi sebelum akhirnya apa? Belum akhir A. A. Mudhari dengan karakter demikian memiliki makna aktif apa pasif? Pasif. Fi'il majul. Ya, dengan karakter demikian itu bermakna aktif apa pasif Pak Guru ya. Pasif. Pasif. Nah, kalau pasif UA. UI. UI itu kalau di Al-Madi. Kalau UA di Mudhari. Nah, yang tadi memaknainya dengan pasif, yuk sama-sama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim min kulli dzambin wa nafsi. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian latihan kita untuk bagian terakhir. Bapak belum Belum Pak Guru, itu yang enak gimana? Bapak nggak suka.
Suatu itu artinya Pak Guru yang enak. Kan Bapak baru Ya, itu tinggal doang. diubah saja tadi, tinggal Iya Pak Guru aja yang rubah biar enak. Itu enggak kata-kata usah, kalimatnya. enggak usah itu Oh, manja, Bapak nanggung Pak, ayo Pak. manja. Ntar lanjut lagi edisi berikutnya. Ih, begitu lagi. Bapak teh. Biar nggak penasaran Pak Guru. Biar enak itu seperti apa sih kalimatnya. Pasti ngambang. Iya tuh, nggak enak kan Bapak Ya tinggal ngambang. hilangkan aja makanya, selesai urusan. Gimana dong Pak Guru? Hilangkan Gimana? makanya, Jadi nggak pakai maka. nggak usah, nggak usah. Terus bagaimana dong jadinya? Ya tinggal nggak usah dipakai, nggak usah dipakai. Tadi Siapa ibu saja bilang yang apa coba? diberikan Coba. Tadi ibu bilang apa tadi? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ibu bilang apa tadi, Bu Dewi Ratnaningsih? Maka siapa yang diberikan Ada makanya tadi. ya katanya nggak boleh Pak Guru. Iya, maka kan Bu Eti penasaran. Saya bilang, tadi yang ibu-ibu sudah ungkapkan itu, kalau pakai maka dihilangkan aja gitu. Terus yang kedua, tadi ibu-ibu yang tidak memahami utia dan yuhasabu dengan makna pasif, sekarang maknai itu sebagai kata yang bermakna pasif gitu. Coba Bu Dewi Ratna Ningsih. Siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya di tangan kanan, kitab catatannya di tangan kanan, maka kelak diperhitungkan. Ingat, yuhasabu itu lihat, itu ada domirnya, domir apa? Domain nggak kelihatan sih terlalu bagus dari sini. Gua. Dia, Pak Guru. Iya, bahasa Indonesianya apa? Maka kelak. Ya, dia. Maka kelak dia. Maka kelak dia. Majhul. Diperhitungkan dengan hitungan yang mudah. Nah, kan udah itu selesai urusan. Begitu. Iya. Yang bikin goro-goro itu kan tadi belum apa-apa sudah maka. Iya. Oh, iya itu Pak Guru ya. Jadi sebab itu fahamanya tolong dihilangin aja Pak Guru ya. Dianggap nggak ada gitu ya. Yang mana dianggap nggak ada? Fahamanya dianggap nggak ada gitu. Jangan begitu. Ini bahasa Indonesia yang kita urusin. Kalau ayat mah nggak boleh, dosa kita. Enggak, maksudnya nggak usah diartikan. Ya. Allah sudah menuliskan, menyampaikan wahyunya pakai fa'amma, nggak dianggap. Ya. Kalau ya amma itu kan sebelumnya kita pernah belajar ya, amma itu artinya adapun. Adapun siapa orang yang nggak diberikan. usah pakai pola siapa orang, ini kan itu mau nanya apa mau ngasih tahu. Kalau pakai siapa nanya, kalau pakai orang ya ngasih tahu. Gitu. Siapa saja. Adapun siapa saja yang Oke, sudah nggak nanggung lagi Bu Yun? Enggak Pak Guru. Alhamdulillah, makasih Pak Guru. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, ini tambahan kita ya, terakhir dari pelajaran kita hari ini, bahwa huruful jar itu ada yang membentuk makna idiomatik. Ya, kan pada pelajaran 26 kita belajar ya setiap kata harfu jar memiliki alternatif arti gitu. Kan ada alternatif apa? Nah, di sini pelajaran 27 ini mengatakan ada kata-kata jar yang apa? Maknanya itu luluh. Apa luluh itu apa? Luluh itu hancur. Ini hancur. Nyampur. Nah, lebih cocoknya tuh ya. Nyampur bersatu dengan kata lain. Nyampur. Contohnya nih, coba kita baca bersama-sama. Baca yang sebelah kanan. Radiyallahu anil mu'minin. Ya, radiyallahu anil mu'minin. Biasanya an itu kita artikan apa? Dari. Nah, di sini nggak usah. Allah meridhoi orang-orang yang gitu. Kan aneh jadinya. Allah meridhoi dari orang-orang mukmin. Aneh jadinya kita.
Kalau nggak perlu diartikan, kenapa ditaruh di situ, Pak? Itu bahasa Tadi Arab. barusan udah ngomong. Itu bahasa Arab. Nggak boleh protes Bu Yuni Sama katanya. kayak begini, Bu Yuni. Bagaimana cara Bu Yuni untuk membedakan ibu ketika mau masuk hotel dengan ibu mau keluar hotel? Membedakan apanya, langkah? Dalam bahasa Inggris sekarang kalau ibu nggak paham maksudnya. Kalau mau masuk hotel, apa yang ibu lakukan? Namanya apa? Check in. Check in, Nah, kalau mau keluar, apa yang ibu lakukan? check out. Tuh. Ibu bisa bertanya, ngapain sih ada in, ada out-nya? Kan cukup kayak bahasa Indonesia. Saya mau masuk, saya mau keluar. Nah, kira-kira begitu. Berarti ilmu bahasanya orang Arab. Tuh, itu bahasanya Arab. Ya, Kita sama contoh bahasanya berikutnya. Coba berikutnya apa? Barakallahu Barakallahu fika atau fiki. Ada harfu jar di situ. Ada. Apa? Fi. Biasanya kita artikan apa? di dalam. Di Dalam. dalam. Gitu. Nah, kalau di dalam nggak nanggung, Bu. Dalam Kalau ada. di luar bisa jadi nanggung. Sehingga barakallahu fik kita maknai atau dimaknai Allah memberkati Anda. Nah, tidak usah di dalam Anda. Oke. Yang berikutnya. Wa'fu anna waghfir lana. Tuh, ada berapa harfu jar di situ? Ada dua. Yang pertama La sama an. an. Yang kedua Waalaikumsalam, naik Cak. Apa Guru? Kita artikan dari la, biasanya kita artikan bagi. Di sini tidak usah diartikan. Wa'fu anna waghfir lana maknanya maafkanlah kami dan ampunilah kami. Tidak usah maafkanlah dari kami, maaf dan ampunilah bagi kami. Ada pertanyaan di situ ibu-ibu sekalian? Tidak ada Pak Guru. Paham. Sudah Pak Guru. Wa'fu anna. Ada? Tidak ada Pak Guru. Baik. Ampuni, maaf. Dengan demikian maka tuntas sudah ibu-ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Nanti diingatkan ya, diingatkan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pelajaran ke-28. Dengan demikian kita akan masuk di jilid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu pada jilid keempat buku versi Bahasa Arab Qurani yang edisi akhir. Demikian ibu-ibu kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri bersama kajian kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu. Sampai ketemu di Nabajis. Ya, baik.